Hati-hati para santri dan kiai yang asli Nusantara tetapi menjadi pembela para habaib alwi. Mengapa? Karena bisa kualat kepada para ulama dan wali-wali yang asli Nusantara. Tercatat ada 130 wali-wali Allah yang asli Nusantara berada di Makkah Al-Mukarramah tatkala dikejar-kejar oleh Belanda. Oleh sebab itulah kita harus tahu tentang sejarah Nusantara. Di dalam hasyiah kitab Kifayatul Mustafid Lima ala minal asanid karya Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi yang diberikan hasyiah catatan kaki oleh Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani, bahwa Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani mengatakan ada sekitar 130 ulama pakar hadis riwayah yang berasal dari Nusantara. Dan dari mereka ada 7 ulama yang memiliki periwayatan hadis paling banyak, dan semuanya berasal dari Indonesia. Ini adalah pernyataan dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani yang ditulis di dalam hasyiah kitab atas nama kitab Kifayatul Mustafid Lima ala minal asanid yang disusun oleh Syekh Muhammad Mahfud At-Tirmasi. Ini baru ulama yang ahli hadis saja yang tercatat 130 ulama. Sedangkan masih banyak sekali ulama-ulama yang menjadi wali-wali Allah, pakar ilmu fikih, pakar ilmu thariqah, ilmu tasawuf yang berada di Makkah Al-Mukarramah saat itu karena dikejar-kejar oleh Belanda di Nusantara. Nah, pada waktu itu tahun 1700, 1800 sampai 1900 banyak sekali wali-wali Nusantara setelah era Wali Songo. Setelah era Wali Songo, karena zaman Wali Songo belum ada Belanda. Nah, murid-murid Wali Songo ini yang menyebarkan dakwah Islamiyah di Nusantara saat itu sudah kedatangan Belanda, sehingga mereka harus berjuang untuk mempertahankan tanah airnya. Namun perjuangan mereka tidak mudah, sehingga mereka harus lari kemana-mana. Sehingga banyak di antara mereka yang harus tinggal di Makkah Al-Mukarramah sampai wafat. Dan mereka wali-wali Allah ahli Nusantara ini menjadi guru-gurunya para ulama sedunia. Mengapa? Karena tatkala mereka mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, mengajarkan nahwu, shorof, mengajarkan apapun di Makkah Al-Mukarramah, banyak sekali pelajar-pelajar yang dari dunia. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Maroko, Maghribi, ada yang dari Sudan, ada yang dari Yaman, ada yang dari Turki, ada yang dari Thailand, ada dari Malaysia, ada dari Brunei. Hampir seluruh santri saat itu yang belajar di Makkah Al-Mukarramah maupun belajar di Madinah Al-Munawwarah, guru-guru mereka adalah para ulama asli Nusantara. Nah, murid-murid ini yang berasal dari berbagai macam belahan dunia ini, setelah pintar-pintar alim-alim, mereka pulang ke negaranya masing-masing. Mereka menjadi ulama-ulama, menjadi wali-wali Allah yang masyhur di negara mereka masing-masing. Nah, sanad ilmunya berarti bersumber dari para ulama yang asli Nusantara yang wafat di Makkah Al-Mukarramah. Inilah karomah para wali-wali Nusantara. Adapun beberapa ulama asli Nusantara yang menjadi wali-wali Allah yang sangat keramat, karomahnya bisa ngualati para santri dan kiai Nusantara asli, tetapi membela para habaib mati-matian, melupakan perjuangan para ulama dan wali-wali Nusantara yang mengusir penjajah. Tetapi mereka harus melarikan diri ke luar negeri. Tatkala para ulama, para wali-wali Allah asli Nusantara harus lari ke luar negeri, tetapi di sisi lain justru orang-orang Yaman datang ke Nusantara dalam keadaan aman, nyaman, damai, hidup bahagia, sejahtera. Ongkang-ongkang kaki, tangannya diciumin oleh orang-orang Nusantara. Bukan hanya sekedar tangan, tapi kaki-kakinya juga diciumin oleh orang Nusantara. Coba kita renungkan.
Waktu yang sama, para generasi ulama setelah Wali Songo ini mereka berjuang mempertahankan tanah airnya. Kemudian mereka kalah, harus pindah dari Indonesia. Ada yang ke Afrika Selatan, ada yang ke Makkah Al-Mukarramah. Mereka melarikan diri. Tetapi di sisi lain, ada banyak orang-orang Yaman yang didatangkan ke Indonesia menjadi ulama-ulama. Ada bahkan menjadi mufti, ya kan, menjadi mufti. Mereka hidup enak, kepena, aman, nyaman, bahagia, sentosa. Ini ada apa? Mengapa orang-orang Belanda tidak juga mengejar orang-orang Yaman yang ada di Indonesia? Mengapa? Mengapa orang-orang Belanda hanya mengejar ulama-ulama yang asli pribumi? Mengapa? Nah, inilah kita sebagai santri dan kiai harusnya sadar dan waras. Kita berpikir jangan sampai kita kualat kepada ulama asli Nusantara. Ya, para ulama Nusantara yang sangat keramat. Di antara mereka adalah satu Syekh Yusuf Al-Makassari yang wafat di Afrika Selatan pada tahun 1699 Masehi. Syekh Yusuf Al-Makassari asli Makassar, Sulawesi Selatan, berjuang melawan Belanda. Mereka ini harus berjuang dan ditangkap, kemudian dibuang ke Banten. Di Banten ditangkap lagi, dibuang ke Sri Lanka. Di Sri Lanka dibuang lagi ke Afrika Selatan. Yang kedua, Syekh Ahmad Khotif Sambas, orang Sambas, Kalimantan Barat, wafat di Makkah Al-Mukarramah tahun 1875 Masehi. Beliau adalah seorang mursyid thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Qadiriyah Naqsabandiyah. Murid-murid beliau adalah para pendiri thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah di Nusantara. Beliau harus berjuang dan wafat di Makkah Al-Mukarramah. Yang ketiga, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani, wafat di Makkah Al-Mukarramah tahun 1897 Masehi. Kemudian yang keempat, Syekh Ahmad Khotif Al-Minangkabawi, wafat di Makkah Al-Mukarramah tahun 1915 Masehi. Yang kelima, Syekh Mahfud At-Tirmasi, wafat di Makkah Al-Mukarramah tahun 1920 Masehi. Yang keenam, Syekh Mukhtar bin At-Tarid Al-Bukhari, orang Bogor, Jawa Barat asli, wafat di Makkah Al-Mukarramah tahun 1930 Masehi. Dan masih banyak sekali ulama-ulama Nusantara yang wafat di Makkah Al-Mukarramah. Ini perjuangan mereka. Dan ulama-ulama ini yang tercatat 6 ini adalah menjadi sanad guru para ulama-ulama pendiri NU. Kiai Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil, ini murid-murid beliau. Murid-murid dari Syekh Nawawi, murid dari Syekh Ahmad Khotif, murid dari Syekh Mahfud At-Tirmasi. Dan inilah yang menjadikan renungan kita bersama. Semoga manfaat dan barokah, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lam bishawab.